Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami membawakan cerita tentang keluh kesah netizen forum Reddit dari berbagai belahan dunia. Pada episode kali ini, kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Kakak ipar mencuri nama bayi kami, sekarang dia menyesalinya. Aku dan istriku menghabiskan 4 tahun mencoba untuk hamil sebelum umur 35 tahun. Kami saat ini masing-masing umur 33 sekarang dan diberkati dengan bayi laki-laki yang luar biasa. Istriku memiliki kakak tiri, Sil, yang telah bersamanya selama beberapa waktu. Wanita itu belagu dan toksik, dan juga anak emas ibunya. Kami telah menolak untuk membiarkan dia atau Mil, mertuaku, di rumah karena mereka berdua terang-terangan mencoba kabur dengan kotak perhiasan istriku beberapa tahun yang lalu. Kotak itu berisi banyak perhiasan berharga warisan nenek istriku. Perhiasan tersebut sekarang ada di berangkas sesuai saranku. Aku dan istriku hampir menyerah mencoba untuk hamil ketika itu tiba-tiba terjadi, dan kami sangat gembira. Setelah kami mengetahui bahwa kami memiliki anak laki-laki, kami mulai mencari nama. Aku akhirnya menyarankan nama kakek Skotlandiaku, dan istriku menyukainya. Jadi itulah nama yang kami tetapkan, tapi kami membuat kesalahan dengan mempostingnya di media sosial. Ya nggak mengherankan, stereotip dalam kekacauan ini, Sil juga hamil, dan berbulan-bulan setelah dari istriku hamil. Dia memutuskan untuk mengklaim nama kakekku untuk putranya sendiri, dan bukan hanya nama depan, tapi juga nama tengah. Kami memanggilnya kesal atas apa yang ia lakukan, dan dia dengan sombong memberitahu kami bahwa nggak ada yang bisa kami lakukan untuk itu. Yang mengecewakannya, nggak ada yang bisa kami lakukan tentang hal itu secara legal, karena mencuri nama bayi yang direncanakan bukanlah sebuah kejahatan. Kami menyadari bahwa drama adalah apa yang Sil inginkan, dan dia berpikir bahwa dengan mengambil nama itu untuk dirinya sendiri, kita nggak akan bisa menggunakannya. Aku tertawa dan mengatakan kepadanya bahwa meskipun apa yang ia lakukan kotor dan curang, kami akan tetap menggunakan nama pilihan kami. Dan dia bisa menghadapinya apakah ia memutuskan untuk meniru kita atau enggak. Ayah bayi Sil menelponku dan mengatakan bahwa aku adalah orang yang nggak masuk akal karena masih ingin menggunakan nama itu setelah Sil mengklaimnya. Aku bilang diriku nggak mengklaim apa-apa. Dan karena kami nggak bisa memiliki nama itu, mereka juga nggak. Sebelum dia mengakhiri panggilan, dia mengancamku dengan mengatakan aku akan menyesal jika kami nggak mengubah nama putraku. Kemudian dia menutup telepon sebelum aku bisa menjawab. Beberapa bulan kemudian, Sil memiliki bayi laki-laki yang sehat dan menamainya dengan nama kakekku. Kami nggak muncul untuk kelahirannya, baik karena pandemi dan karena kami nggak peduli untuk berada di sana. Sil menelpon kami ingin mengucapkan selamat. Tapi kami mengatakan kepadanya bahwa kami nggak peduli. Dan jika dia masih bersikeras kami mengubah nama bayi kami, maka dia akan mengalami kekecewaan besar karena kami nggak mengubahnya. Sil memintaku menelpon istriku, tapi itu sudah di speaker dan istriku angkat bicara dan mengatakan dia setuju dengan aku sepenuhnya. Kami nggak mengubah nama. Sil menutup telepon, tapi segera mulai mengirim email ke Sil dengan dinding teks nama bayi kami. Bahkan menyarankan yang serupa. Aku menjawab kembali bahwa nama itu dari kakekku. Dan itulah mengapa kami nggak mengubahnya. Dia diam, dan kami nggak mendengar kabar darinya sampai setelah putra kami sendiri lahir. 2 bulan kemudian kami dikaruniai putra. Dia tampil sempurna dan kami menamainya seperti yang kami inginkan. Ya nggak mengherankan, Sil menelpon kami beberapa hari setelah kelahiran dan berteriak di telinga kami bahwa kami menyalin nama anaknya. Aku menunjukkan bahwa dia adalah peniru yang sebenarnya karena dia nggak memiliki ikatan keluarga dengan nama itu dan kami melakukannya. Siapapun yang melihat silsilah keluarga kami dapat melihatnya. Kemudian, istriku berbicara dan mengatakan setelah percobaan pencurian perhiasan neneknya, dia nggak menganggap Sil sebagai saudara perempuannya. Dan juga gak ada hubungannya dengan keponakannya. Selama berbulan-bulan, kami dibombardir dengan pesan dan email dari pihak keluarga istriku. Setengah berada di pihak kita setelah mengetahui keseluruhan ceritanya. Setengah lainnya enggak. Dan ayah bayi Sil yang setia pada kata-katanya muncul di depan pintuku untuk buat aku minta maaf.
Aku nggak yakin apa rencananya, tapi cukup menjulang di atasnya. Aku setinggi 6 kaki 1 inch, memiliki berat yang bagus dari olahraga teratur dan rutin 3 kali ke gym seminggu. Dia, di sisi lain, dia sangat kurus dan tingginya sekitar 5 kaki 6 inch dengan baby face yang memiliki janggut tipis. Aku mengatakan padanya bahwa rumahku memiliki kamera dan keluar dari propertiku dan jangan pernah kembali. Dia hanya meneriakkan beberapa kata-kata kotor padaku dan pergi dengan mobil tuanya yang sudah usang. Sil dan Mil menelpon kembali dari nomor yang berbeda untuk meneriakiku karena membuat ayah bayi Sil merasa dikebiri. Aku bahkan gak mengancam pria itu, hanya menyuruhnya pergi dan gak kembali. Jika dia gak ingin merasa dikebiri, maka dia seharusnya gak datang mengetuk. Kemudian, mereka mencoba mengangkat isu nama bayi lagi dan menuntut kami mengganti nama anak kami karena dia masih sangat muda, jadi masih banyak waktu untuk melakukannya. Kami mempertahankan pendirian kami dan memberitahu mereka bahwa mereka gila karena masih berpikir bahwa mereka benar setelah mereka menjiplak pilihan nama kami dan hanya untuk mencoba dan melupakan kami. Aku mengatakan Sil bahkan nggak menamai putranya karena cinta, tapi karena dendam, hanya untuk mencoba menjadi parasit pada istriku tanpa alasan yang baik. Kemudian, istriku menelpon mereka berdua tentang cara dia diberlakukan saat tumbuh dewasa, betapa bangsatnya Sil dan Mil, dan betapa istriku senang meninggalkan mereka berdua. Dan istriku gak menginginkan apapun dari mereka, dan mereka gak akan mendapatkan apapun dari kita. Itu membuat Sil menangis, dan Mil memanggilku Royal Bastard sebelum menutup telepon. Hari-hari menjadi tenang untuk sementara waktu, sampai suami Sil menelpon kami lagi beberapa waktu kemudian untuk memberitahu kami bahwa kamilah yang benar. Dia dan Sil bertengkar hebat, dan dia pergi. Dia tampaknya sangat sedih karena Sil nggak membiarkannya memberi nama tengah kepada putranya dari nama keluarganya. Dan dia bilang dia muak dengan omong kosong dan ingin putranya dinamai menurut namanya, bukan pria yang bahkan gak ada hubungannya dengan dia. Sil akhirnya menyerah, dan mereka mendapatkan akta kelahiran anak laki-laki yang diterbitkan kembali dengan nama yang baru, yang harganya kurang lebih sekitar $500, atau begitulah klaimnya. Sil kemudian menuntut kami setidaknya memberikan kompensasi kepadanya untuk perubahan nama. Ditambah $100 lagi untuk kerusakan emosional karena sekarang dia harus terbiasa memanggil putranya dengan nama yang berbeda. Kami tertawa dan berkata ini gak akan pernah terjadi kalau mereka gak mencuri nama bayi kami sejak awal. Dan kami gak berutang apapun pada mereka. Setelah beberapa lama, aku dikabari oleh mantan suaminya bahwa dia cerai. Mantan suaminya adalah pria yang sangat baik dan gak berhak mendapatkan istri yang toksik seperti Sil. Menurut kabar dari kerabatku, kehidupan Sisil, Mil, dan putranya cukup kacau. Tapi ya kami nggak peduli, mereka bukan monyet kami, bukan juga sirkus kami. Cerita kedua, menggigit lebih dari yang dia bisa punya. Aku nggak ada di sana, tapi ini adalah kisah yang diceritakan. Pamanku, secara teknis paman ibu, tapi kami memanggilnya begitu, adalah seorang veteran. Dia kehilangan satu kaki saat menjadi marinir dan harus mendapatkan penggantinya. Dia nggak suka kaki palsu polos, baik feel maupun bentuknya. Jadi, dia memesan yang lebih mirip kaki asli. Ketika dia mengenakan celana panjang, kalian nggak akan bisa mengatakan bahwa dia itu buntung kakinya, kecuali sedikit pincang. Dia menyebutnya kaki robot. Kami tinggal di kota kecil dengan toko kota kecil. Ada anak yang sering ke sana, dan hal favoritnya adalah menggigit orang saat mereka mengantri. Aku pikir bocil pasti punya hubungan khusus dengan orang-orang yang memiliki tempat itu. Tapi bocil menyebalkan dan mereka nggak melakukan apa-apa tentang dia. Dia berusia 6 tahun, terlalu tua untuk menggigit orang. Jadi, pamanku ada di kota dan pergi ke toko untuk membeli permen karena dia selalu membawa permen saat berkunjung. Dia mengantri, dan bocil terkutuk memulai hal yang biasa mengganggu orang-orang. Dan kemudian menggigit mereka ketika mereka nggak memberikan apa yang ia inginkan. Pamanku mengawasi dan menunggu seseorang untuk menghentikannya. Tapi nggak ada yang melakukannya. Paman mendekati garis depan dan anak itu menghampirinya. Kurasa ia menginginkan permen itu, dan paman melarangnya. Bocil nggak suka ini, jadi dia pergi, menyelinap di belakang pamanku dan mencoba menggigit kaki resin padat itu. Kemudian
Dia lari sambil berteriak. Pamanku tertawa. Orang-orang dalam antrean juga tertawa, dan anak itu mungkin sedang dalam perjalanan ke dokter gigi karena giginya yang patah. Cerita ketiga, Karen di pusat vaksin. Aku pergi untuk booster vaksin pada hari Jumat. Ketika aku tiba, sekitar 30 orang sudah di depanku. Karen berada di antara 10 orang yang ada di depan dan 20 orang di belakangnya. Antrian cukup cepat dengan seseorang dipanggil setidaknya setiap menit atau lebih. Aku dapat melihat bahwa Karen terengah-engah, melihat arlojinya dan gelisah di kursinya. Dia berdiri dan berkata kepada koordinator, "Apakah ada yang bisa aku lakukan karena aku akan bertemu seseorang yang penting?" Koordinator mengatakan enggak, dan Karen menjawab, "Dengar, aku punya tiket concern. Sangat penting bahwa aku memiliki vaksinku sekarang agar aku nggak terlambat." Koordinator mengatakan dia nggak dapat membantu, dan bahwa Karen harus pergi ke resepsionis dan mengantri ulang. Mereka terus bolak-balik dengan Karen, memberikan komentar tambahan tentang rentetannya. Mereka terus bolak-balik dengan Karen, memberikan komentar tambahan tentang rentannya jadi orang tua dari orang-orang di depannya, sehingga dia harus berada di depan karena dia merupakan yang diprioritaskan. Dia akhirnya pergi, tapi benar-benar membuatku geli. Terutama tentang rentannya jadi orang tua, karena pembodohan bukanlah hal yang tepat untuk saat ini. Begitulah episode dengan tema Entitled People. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao!